Motiar, data lahan objek korupsi terbongkar, Anies makin tertampar. Ditulis oleh Nina Nur, dilansir dari sewor.com. Kita kembali ke kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum di BUMD PD Pembangunan Saranajaya atau PSG. Dugaan korupsi ini dilakukan atas pembelian lahan yang diperuntukkan buat program andalan Anies, yakni rumah DP 0. Caranya, harga yang dibeli oleh PT PSG adalah harga yang sudah di-markup oleh pihak perantara. Kerugian negara disebut mencapai 100 miliar. Itu baru dari satu objek lahan saja. Padahal disebut ada 9 objek pembelian lahan yang harganya diduga nggak benar alias di-markup. Kita tetap konsisten meyakini bahwa nama Anies tidak akan pernah ditemukan dalam aliran dana hasil korupsi pembelian lahan itu. Alasannya karena saya termasuk dalam mayoritas publik yang tidak percaya dengan kinerja KPK ketika ada kasus korupsi yang terkait dengan Anies. PR KPK masih ada terkait laporan masyarakat soal kasus dugaan korupsi Anies. Itu belum nampak tindak lanjutnya hingga sekarang. Lah ini tiba-tiba KPK sendiri yang mengumumkan adanya kasus korupsi di program andalan Anies. Padahal kasus itu sendiri sudah dipegang oleh Polri sejak tahun lalu. Ngapain KPK mengambil alihnya? Kalau bukan karena ada sesuatu yang bisa dipakai buat melindungi Anies kan? Jelas ya alasannya. Namun, di lain pihak, kasus dugaan korupsi ini ternyata terus berkembang dan menghantam Anies dari segi ketidakbecusan dan ketidakmampuannya dalam bekerja. Mungkin hal ini terjadi di luar perhitungan, bisa jadi, atau memang karma karena sulim sama warga Jakarta, tidak amanah jadi pemimpin. Ini kalau saya pakai pola pikir para kadrun ya. Nah, dari perkembangan sebelumnya sempat terjadi lempar-lemparan kesalahan antara eksekutif dan legislatif di DKI Jakarta. Ya, memang ada andil DPRD DKI Jakarta dalam mengesahkan sejumlah anggaran buat pembelian lahan tersebut. Tapi kemudian dijelaskan oleh Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi bahwa Anies lah yang membuat pergub untuk penggunaan atau pencairan anggaran oleh PD PSG. Ini bukan omong kosong. Para netizen plus 62 yang maha tahu pun menyebarkan surat keputusan Gubernur Anies nomor 1684 tahun 2019 tentang pencairan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya tahun anggaran 2019. Di dalamnya disebut bahwa anggaran itu digunakan untuk proyek rumah DP 0, sedangkan anggaran yang dicairkan sejumlah 800 miliar. Wow, dan tentunya surat keputusan tersebut ditandatangani oleh Gubernur Anies. Siapa yang memperbolehkan pencairan dana harusnya juga mengawasi prosesnya, bukan? Nggak cuma dicairkan, dikasih ke PD PSG dan nggak tahu prosesnya gimana. Yang penting taunya beres. Atau memang cara kerja Anies seperti itu? Pengungkapan pun makin berkembang, makin memojokkan Anies. Ini terjadi hari Jumat 19 Maret lalu. Dilansir cnnindonesia.com, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menyerahkan salinan sertifikat HGB atau hak guna bangunan lahan yang jadi objek dugaan korupsi PD PSG kepada KPK. Lahan itu terletak di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Ternyata sertifikat HGB lahan itu masa berlakunya mau habis beberapa bulan lagi pada 31 Juli 2021. Sertifikat itu tercatat atas nama pemilik Yayasan Kongresi Suster-Suster Carolus Borromeus. Berkenaan dengan itu, MAKI mengungkapkan berbagai kesalahan yang kembali menampar Anies dengan telak. Bahwa lahan tersebut dimiliki oleh sebuah yayasan sehingga tidak bisa dijual kepada sebuah perusahaan bisnis swasta. Lahan yayasan hanya boleh dialihkan kepada yayasan lain untuk digunakan tujuan fungsi sosial, ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman. Seharusnya sejak awal PD Saranajaya mengetahui bahwa lahan tersebut tidak bisa dibeli
karena dimiliki oleh sebuah yayasan yang kemudian dijual kepada perusahaan swasta. Sehingga dengan melakukan pembayaran kepada sebuah perusahaan swasta sekitar 200 miliar adalah sebuah bentuk pembayaran yang tidak diperolehnya sebuah lahan yang clear and clean, serta berpotensi kerugian total loss, tambah Boyamin. Apalagi HKB akan habis sebentar lagi, sementara selama ini tidak pernah dilakukan pembangunan apapun. Itu membuat HKB berpotensi tidak akan diperpanjang. Harusnya PT PSG menunggu perpanjangan HKB dulu, baru melakukan pembayaran. Dengan pembayaran sebelum HKB diperpanjang adalah bentuk pembayaran yang sia-sia dan berpotensi tidak akan memperoleh lahan tersebut, ujar Boyamin. Selain itu, penjualan lahan dari pemegang HKB ke perusahaan swasta yang kemudian dijual ke PT PSG diduga telah melanggar undang-undang yayasan, sehingga HKB dapat dicabut oleh pemerintah karena tidak sesuai peruntukannya. Mutiara, nggak salah kan saya taruh kata itu sebagai judul? Itu semua kesalahan fatal. Walaupun aliran dana korupsi tidak sampai ke Anies, Anies tetap harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah diperbuat oleh PT PSG. Masa mengeluarkan dana ratusan miliar dengan sesuka hati PT PSG saja? Enggak dong, itu duit asalnya dari rakyat lo, amanat rakyat, bukan duit nenek moyang lo. Nggak bisa dikeluarkan sembarangan, apalagi dengan jumlah ratusan miliar, harus diawasi dengan seksama. Oke lah, kalau KPK tidak sampai bisa menemukan aliran dana ke arah Anies, namun publik akan makin tahu betapa tidak becusnya Anies mengelola uang rakyat. Kayak gini kok mau jadi presiden?